Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Penjaga Bumi. Kali ini kami ingin mempresentasikan draft kode etik profesi di Avengers untuk mata kuliah etika profesi dan profesional. Sebelumnya perkenalkan saya selaku moderator Aris Chandra Mujafar. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Perkenalkan nama saya Said Raffiataya. Perkenalkan nama saya Muhammad Ilyas Saizuddin. Perkenalkan nama saya Dutri Atmaja. Presentasi kami akan membahas 6 bagian utama, yaitu mencakup identifikasi karakter profesi di Avengers sendiri, kemudian nilai dasar-dasarnya, kemudian butir kode etik, lalu contoh situasi yang mencakup kasus kepatuhan, pelanggaran, dan juga dilema, serta mekanisme pengawasan dan juga penegakan, dan terakhir yaitu penutup. Draft ini disusun sebagai pedoman etik bagi anggota organisasi The Avengers dalam melindungi bumi dan masyarakat. Dokumen ini memuat nilai dasar, butir kode etik, contoh situasi, dan juga mekanisme pengawasan. Penyusunannya dilandasi kesadaran bahwa setiap tindakan itu membawa dampak yang besar, baik itu dari segi moral, sosial, dan juga hukum, sehingga diperlukan standar perilaku yang jelas. Harapannya setiap anggota di Avengers mampu bertindak konsisten, transparan, dan juga dapat dipertanggungjawabkan, serta juga menjaga nama baik organisasi di Avengers. The Avengers adalah tim profesional yang melindungi bumi dan masyarakatnya dari ancaman yang berskala luar biasa, baik dari dalam yaitu bumi maupun dari luar yaitu ekstraterestrial atau luar angkasa. Tugas utamanya meliputi koordinasi operasi pertahanan, penyelamatan warga, kemudian penanganan krisis, dan juga penegakan keamanan yang lingkupnya secara global. Profesi ini bergerak di bidang keamanan, pertahanan, penyelamatan, dan juga koordinasi multi pihak. Yang dilayani oleh The Avengers sendiri yaitu tentunya masyarakat global, kemudian pemerintah setempat di mana operasi tersebut dilakukan, dan juga pihak-pihak dalam situasi yang darurat. Nah, di sini saya akan menjelaskan nih resiko etis. Nah, di resiko etis ini ada 4 resiko etis utama. Yang pertama, yaitu ada penyalahgunaan wewenang dan kekuatan. Nah, anggota itu memiliki akses besar terhadap sumber daya dan teknologi. Tetapi kalau misalnya anggotanya ini tanpa pengawasan, nah wewenang ini bisa bisa saja disalahgunakan. Nah, yang kedua ada konflik kepentingan. Nah, itu benturanlah antara kepentingan masyarakat, organisasi, pemerintah, dan pribadi. Nah, itu tuh dapat juga mengaburkan keputusan. Yang ketiga, kebocoran informasi. Nah, itu tuh operasi itu seringlah melibatkan data rahasia. Nah, kalau misalnya data rahasia itu mengalami kebocoran, nah itu tuh bisa saja membahayakan keselamatan tim dan masyarakat sekalipun. Nah, yang keempat ada diskriminasi. Nah, itu tuh seperti rasis lah, ataupun segala macamnya. Nah, itu tuh tanpa pedoman jelas, bantuan tuh bisa diberikan tidak merata lah berdasarkan suku, kalau misalnya rasis, agama, atau hubungan pribadi. Misalnya saya tidak menyukai orang yang walaupun saya harus memberikan bantuan terhadap orang tersebut. Nah, misalnya kayak eee orang yang saya tidak sukai kan harusnya diberikan bantuan. Nah, itu tuh karena saya suka melakukan diskriminasi, nah itu tuh saya dapat tidak memberikan secara merata lah. Nah, itu tidak diperbolehkan. Nah, selanjutnya ada dilema etika. Nah, dalam dilema ini hanya bisa menyelamatkan satu kelompok, misalnya warga biasa di zona merah atau kelompok yang termasuk rekan terluka lah. Nah, terjadi konflik antara loyalitas ke rekan dengan prinsip keadilan dan prosedur organisasi. Nah, itu tuh kita tuh kayak disuruh milih antara teman kita dan kita harus loyal terhadap rekan kita, atau kita itu disuruh sesuai dengan keadilan kita lah. Misalnya ada warga, kita disuruh milih warga atau rekan lah. Nah, rekomendasi kami itu keputusan keputusan berdasarkan kriteria objektif, jumlah jiwa misalnya, dan tingkat cedera dan kemudahan evakuasi. Jika setara bisa digunakanlah pengundian atau urutan kedatangan agar tidak bias gitu. Anggota juga wajib mendokumentasikan alasan dan melaporkan ke pusat komando
integritas dan keadilan itu jadi tetap terjaga gitu. Nah, selanjutnya ada mekanisme pengawasan dan penegakan. Nah, itu tuh organisasi membentuk unit pengawasan yang etik lah, yang independen juga untuk memantau, kepatuhan dan menerima laporan kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kita tuh bisa memantau lah. Jadi pelaporan ini melalui saluran resmi dengan jaminan kerahasiaan dan perlindungan pelapor. Jadi kalau misalnya ada yang ngelapor, kita tuh tidak boleh cepu atau tidak boleh membeberkan dan menjamin rahasia untuk, sesama kita lah yang sebagai pengawas dan yang sebagai pelapor gitu. Nah, sanksi itu berjenjang antara ada teguran, penundaan, perhatian ulang, skorsing, dan juga bisa mendapatkan pemberhentian hingga arsip pelanggaran. Nah, untuk tindak pidana ada koordinasi dengan pihak, berwajib lah. Nah, kode etik ini ditinjau berkala, misalnya setiap 3 tahun lah. Jadi, kita tuh setiap 3 tahun tuh harus melakukan, semua yang saya katakan tadi supaya, eee, kita tuh organisasi ini aman-aman saja lah. Karena dengan pengawasan etik ini kita jadi tahu apa saja sih yang ada dalam organisasi ini dan apa saja yang terjadi gitu. Jadi pada bagian nilai dasar, di sini ada 5 poin. Yang pertama integritas, tanggung jawab, keadilan, kerahasiaan, dan profesionalisme. Jadi yang pertama integritas. Setiap anggota wajib jujur, konsisten, dan tidak mengorbankan kebenaran. Jadi eh, profesi ini mengutamakan yang pertama itu adalah kejujuran dan selalu menegakkan kejujuran. Kemudian yang kedua tanggung jawab. Anggota mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan, mengakui kesalahan dan memperbaiki dampak. Jadi anggota dari profesi ini itu harus bisa bertanggung jawab, mengakui kesalahan dan memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang ketiga adalah keadilan, yaitu bantuan dan perlindungan diberikan adil tanpa membedakan latar belakang atau hubungan. Jadi para anggota harus menerapkan sikap yang adil dan memberikan perlindungan dan bantuan secara merata tanpa membedakan latar belakang. Ketiga tersebut adalah fondasi perilaku profesional dari The Avenger. Kemudian keempat itu ada kerahasiaan. Informasi operasi dan pihak ketiga wajib dijaga. Jadi selain dari 3 nilai dasar tersebut, kerahasiaan menjadi salah satu nilai dasar yang penting karena dengan kerahasiaan ini maka informasi orang lain bisa terjaga dan tidak bocor dan tidak boleh diungkapkan kecuali diwajibkan hukum atau prosedur sah. Jadi boleh diungkapkan, boleh diceritakan pada publik jika ada alasan yang mewajibkan untuk disebar ke publik. Kemudian yang kelima ada profesionalisme. Jadi di profesionalisme ini para anggota wajib disiplin, berkolaborasi dengan anggota lain, dan berkompetensi kepada rekan yang lain. Harus profesional. Kemudian dengan 5 nilai ini, organisasi membangun kepercayaan masyarakat dan kerjasama tim yang solid. 5 nilai ini adalah pondasi-pondasi yang kuat, yaitu nilai dasar yang ada dari profesi The Avenger ini. Yang pertama ada integritas, yang kedua ada tanggung jawab, yang ketiga ada keadilan,
Yang keempat ada kerahasiaan, dan terakhir profesionalisme. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang butir kode etik secara rinci. Nah, jadi yang pertama ialah butir kode etik etika terhadap masyarakat. Yang dimana di sini ada 12 butir kode etik yang dibagi menjadi 4 kategori. Nah, yang pertama ialah etika terhadap masyarakat. Jadi untuk butir pertama ialah utamakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk butir kedua ialah bantuan adil tanpa diskriminasi, suku, agama, ras, status sosial, atau afiliasi politik. Terus yang butir ketiga ialah komunikasi jujur dan transparan, yaitu ya termasuk informasi risiko dan evakuasi. Prioritas operasi adalah menyelamatkan nyawa dan mengurangi penderitaan. Nah, lanjut ke butir kode etik, etika terhadap rekan seprofesi. Nah, jadi untuk butir keempat ialah hormati dan dukung rekan, hindari fitnah dan sabotase. Nah, untuk butir kelima ialah laporkan dugaan pelanggaran lewat saluran resmi. Terus yang butir keenam ialah berkolaborasi terbuka dan berbagi informasi yang relevan. Terus untuk etika terhadap organisasi ialah butir ketujuh, patuhi kebijakan dan prosedur. Ajukan keberatan jika konflik dengan kode etik. Terus untuk butir ke-8 ialah gunakan sumber daya hanya untuk operasi. Butir 9 ialah jaga nama baik organisasi dan koordinasi humas untuk keterangan resmi. Selanjutnya ialah etika yang terakhir ialah etika terhadap masyarakat dan hukum. Jadi untuk kategori yang terakhir ini, butir 10-nya ialah patuhi hukum di wilayah operasi. Butir ke-11 ialah berkontribusi pada ketertiban umum, tidak intimidasi atau ancam masyarakat, ataupun kekuatan proporsional. Nah, untuk butir yang terakhir ialah dukung transparansi dan akuntabilitas. Jadi, untuk berikan keterangan yang benar dalam proses pemeriksaan resmi. Baik, masuk ke contoh situasi. Yang pertama itu ada kasus kepatuhan. Pejabat minta prioritas evakuasi untuk keluarga pejabat dan donatur. Dalam operasi evakuasi bencana, pejabat meminta prioritas untuk keluarga pejabat sendiri dan juga donatur dari suatu bencana. Nah, ketua tim pun menolak dan tetap harus mengikuti protokol yang sudah ada, yaitu evakuasi berdasarkan zona bahaya dan kondisi medis luka parah dan juga kelompok rentan terlebih dahulu. Butir-butir yang dipatuhi, yang pertama butir pertama, keselamatan masyarakat, yang kedua, keadilan, dan yang ketujuh, prosedur organisasi. Tindakan ini benar, karena mengutamakan keadilan dan kebutuhan, bukan privilege ataupun kedekatan. Lanjut yang kedua, ada kasus pelanggaran. Seorang anggota menjual informasi rahasia mengenai rencana operasi dan identitas sumber ke pihak ketiga untuk uang. Akibatnya di sini operasi bocor, sumber dalam bahaya, misi gagal, dan juga ada pun korban jiwa. Nilai yang dilanggar di sini yaitu nilai kerahasiaan, butir 3 yaitu komunikasi jujur, dan butir 6 berbagi informasi. Konsekuensinya itu pemberhentian anggota, lalu ada arsip pelanggaran, dan juga lapor ke pihak berwajib. Kerahasiaan dan integritas adalah suatu fondasi. Pelanggaran berat berakibat sanksi permanen. Yang ketiga, dilema etika. Dalam dilema ini, tim hanya bisa menyelamatkan salah satu kelompok. Yang kelompok pertama, warga biasa di zona merah. Dan kelompok yang kedua, kelompok yang termasuk rekan yang terluka. Nah, di sini terjadi konflik antara loyalitas ke rekan dengan prinsip keadilan dengan prosedur organisasi. Rekomendasi dari kami yaitu keputusan berdasarkan kriteria objektif, jumlah jiwa, tingkat cedera, kemudahan evakuasi. Jika setara, maka bisa gunakan pengundian ataupun urutan kedatangan agar tidak bias. Anggota juga wajib untuk mendokumentasikan ataupun memberikan alasan dan melaporkan ke pusat komando sehingga tidak terjadi miskomunikasi ataupun ketimpangan. Integritas dan keadilan tetap terjaga di sini. Nah, intinya yaitu di sini tidak ada ketimpangan ataupun gimana, dikarenakan tidak ada yang didahulukan antara loyalitas ataupun prosedur organisasi, tetapi dilihat dari yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu jumlah jiwanya, tingkat cederanya, dan kemudian evakuasinya. Selanjutnya ada mekanisme pengawasan dan penegakan. Nah,
Organisasi ini membentuk unit pengawasan etik yang independen untuk memantau kepatuhan dan menerima laporan. Laporan dapat melalui saluran resmi dengan jaminan kerahasiaan dan perlindungan pelapor. Sanksi yang berjenjang yang pertama itu ada teguran, lalu ada penundaan, lalu pelatihan ulang, skorsing, pemberhentian hingga arsip pelanggaran. Untuk tindak pidana, ada koordinasi dengan pihak berwajib. Kode etik ini ditinjau secara berkala, misalnya setiap 3 tahun sekali. Draft kode etik profesi di Avengers ini memuat nilai dasar, butir kode etik, contoh situasi, dan juga mekanisme pengawasan sebagai acuan bertindak secara profesional, adil, dan juga pastinya bertanggung jawab. Penerapannya membutuhkan komitmen besar dari pimpinan dan juga seluruh anggota di Avengers, serta dukungan dari kebijakan. Diperlukannya secara berkala itu sosialisasi, kemudian integrasi ke segi rekrutmen, kemudian penilaian kinerjanya, serta eee, diadakannya peninjauan ulang secara periodik. Draft kode etik profesi di Avengers dapat diakses melalui kode QR berikut. Demikian presentasi dari kami. Kami dari Penjaga Bumi apabila ada salah kata, mohon maaf atas semua kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.